Sobat She Magazine di Berita Satu, apa kabar? Kita kumpul lagi di sini hanya di She Magazine, sharing and empowering. Kita akan menghadirkan isu-isu yang menarik buat perempuan. Bareng saya Vina Muptadi dari negara bagian Maryland. Dan tentunya juga dengan saya Ian Umar, masih dari apartemen saya di Washington DC. Mudah-mudahan teman-teman dan juga pemirsa She Magazine sehat-sehat semuanya. Amin. Dan bulan Oktober ini bulan-bulan yang seharusnya kita keluar rumah karena cuacanya enak banget buat saya nih. Apalagi juga kalau ada acara-acara kan. Iya dong, aku seneng banget deh tinggal di komplek yang keluarganya RT RW-nya aktif ya. Jadi kita setiap tahun selalu mengadakan yang namanya festival musim gugur gitu di clubhouse, mengundang keluarga-keluarga, anak-anak, bikin event-event yang menarik. Misalnya anak-anakku ikutan yang namanya scavenger hunt. Kita mencari batu-batu yang disembunyikan di berbagai penjuru komplek. Terus ada hurufnya tuh, terus nanti kita scramble untuk membentuk suatu kata. Seru lumayan, ada aktivitas anak-anak. Aktivitas yang sangat menarik dan juga bisa melibatkan semuanya ya tuh kayaknya. Itu menarik sekali ya pemirsa. Dan tentunya jangan kemana-mana, di She Magazine kita selalu mengangkat prestasi berbagai perempuan di seluruh mancanegara. Amber Heard mengatakan pemberdayaan adalah hidup sesuai jati diri, membela diri, dan mengungkap pendapat. Heard menyampaikan hal itu menjelang sebuah fashion show di Paris yang didedikasikan untuk pemberdayaan perempuan. Aktris Rusia Yulia Perezil tiba di Stasiun Antariksa Internasional untuk membuat film pertama di orbit. Bersama sutradara Klim Shipenko, mereka berusaha mengalahkan Amerika yang akan membuat film bersama Tom Cruise dan SpaceX. Joycelyn Jepkosgei dari Kenya memenangkan maraton London Putri dalam waktu 2 jam 17 menit dan 43 detik. Jepkosgei juga pernah menjuarai maraton New York pada tahun 2019. She Magazine, sharing and empowering. Hobinya memasak membuat Leni Taurusia Kurnia Dewi ingin terjun ke bisnis restoran. Tapi sayangnya profesinya Leni ini saat ini adalah seorang perawat di Austin, Texas. Akhirnya dia punya pilihan lain menjadi seorang food blogger. Nah, di blog inilah dia melampiaskan ya passionnya dalam dunia kuliner. Blognya diberi nama Eats and Nuts, di mana dia menghadirkan kuliner Indonesia dan juga Asia kepada publik di Amerika, khususnya di Austin, Texas. It helps me connect with other people based through food and ingredients. And who doesn't love a good food? Siapa sih yang tidak tertarik melihat makanan enak? Apalagi kalau ditampilkan dengan menarik. I just want to let people know that there are some pretty good traditional food out there. So I want to do what I enjoy too. Perkenalkan Leni Taurisia Kurnia Dewi, diaspora Indonesia di Austin, Texas. Leni yang sudah 12 tahun bekerja sebagai perawat di Round Rock Medical Center, sempat bekerja di sebuah restoran Taiwan selama 5 tahun sambil kuliah. Sempat terpikir terjun ke bisnis restoran, seorang teman Leni menyarankan menjadi food blogger untuk menyalurkan hobi memasaknya. The Instagram community really likes her style because she shares her mind and she's not sharing what people want to see. I think she's more relatable and not trying to paint a pretty picture or make it look better than it really is. Sehingga lahirlah Eats and Nuts sejak 3 tahun lalu yang fokusnya memperkenalkan makanan Asia tradisional dan fusion termasuk resep-resepnya. I want to push people a little bit more. So sometimes I post kayak, chicken feet. Because you know what, it may be aneh ya buat orang bule. Melalui makanan, Leni menjalin hubungan dengan berbagai komunitas serta menjembatani komunitas Indonesia dengan komunitas lain di Austin. Tujuannya agar makanan Indonesia lebih dikenal. Yeah, and I think I want to let them know there's more than just rendang too. When everything opens up, mereka will be willing to, come to Indonesia and travel and see. Menurut Nadia Budiman, follower Eats and Nuts di Camarillo, California, memang informasi yang diberikan Leni dapat menarik warga Amerika untuk mencoba kuliner Asia dan Indonesia khususnya. And they look very appetizing.
Jadi terus baca-baca captionnya kok ternyata very informative and honest opinion gitu. Ya IG-nya Eats and Nudes bagus lah buat introduction dari foto-fotonya. Lenny kerap memposting cara memasak makanan favoritnya kepada follower Eats and Nudes yang 70% adalah warga Austin. Di Austin pertama-tama cari makanan Indo rada susah, makanan Asia in general. Jadi belajar masak-masak sendiri kan di rumah, eksperimentan, and sometimes even my trial, kayak makanan yang belum gue pernah buat, I wanna try it and let them know what my experience is with the cooking, the tips and the tricks for it. Just letting them know that if you cook and you fail it, it's okay. It's okay. You learn as you go. Melalui blognya, Lenny juga ingin membantu pemilik bisnis kecil, khususnya selama masa pandemi dengan memperkenalkan makanan mereka melalui Eats and Nudes. No, I'm not like getting money. I'm not getting anything from this. Just the happiness from the food and the people I connect with, and then knowing the owners of the business and the story behind their food. Dari Austin, Texas, Dania Iman, Lydia Isnanto, Nia Iman Santoso, VOA. Yang suka kulineran silakan di follow IG-nya Eats and Nudes. Pengen tahu itu makanan-makanan di Amerika dan sekitarnya seperti apa? Silakan ikutin IG-nya Lenny. Aduh, bikin ngiler banget. Itu sushi. Ya ampun, menarik sekali. Oke pemirsa, jangan kemana-mana karena She Magazine masih akan hadir dengan informasi menarik lainnya. Jadi tetap di sini ya. Anda masih bersama She Magazine, sharing and empowering. Desain, pakaian, dan juga mode Papua baru-baru ini dipertunjukkan di sebuah panggung fashion show runway di ajang Fashion Week di kota New York. Wah, menarik sekali. Desainnya ini menghadirkan pattern tradisional budaya Papua, dan desainnya, rancangannya ini juga mendapat sambutan yang sangat baik ya dari para pengamat mode yang ada di New York City. Fashion Indonesia kembali mencuri perhatian publik di kota New York. Pada pertengahan September lalu, desainer mode Indah Dari mendapat pujian di ajang NYC Live at Fashion Week. Tampil dengan desain pakaian elegan dengan dominasi warna hitam, putih, dan nuansa emas, lengkap dengan sentuhan tekstur khas dari Papua yang modern, karya desain ini menjadi perbincangan sekitar 500 tamu yang hadir. Oh, the designs from Indonesia? Those are some of my favorites. Those are fantastic. I really love the piece that she put me in. Anything like a little bit longer, has like a train, was amazing. So He knows how to rock a train. It's so good. it was really fun. I thought it was amazing that she came all this way to put on this show. So I thought it was amazing. It was great. Designers from Indonesia, Jakarta. Beautiful, beautiful designs, showing some of their native motifs and some designs unique. Something you don't see here in New York City. Kehadiran Indah Dari bersama Dr. Rosalind Rumaseu di panggung runway yang digelar di area Financial District Lower Manhattan, New York ini adalah atas undangan langsung dari Presiden dan CEO NYC Live at Fashion Week, William Michael Reed, yang sudah mengamati karya Indah Dari lewat sosial media sejak 2 tahun lalu. Michael tertarik pada sentuhan khas Papua karena dianggap cocok dengan nuansa fashion ini. Awalnya Michael itu follow saya di Instagram. Jadi dia melihat proses pembuatan motif Papua yang saya buat itu. Dari saya menggambar, terus saya buat untuk melukis, terus saya print menjadi tekstil. They came all the way over from Indonesia to be a part of this week's showcase. I'm happy for them. We're looking forward to working with them again next season and many seasons going forward. I couldn't be happy for them. I couldn't be happy for our audience as well. Gambaran untuk dari tanah Papua di dalam busana itu baru pertama kali di New York, dan saya berterima kasih kepada Ibu Indah Dari. Nah, dengan adanya penampilan di New York ini bisa membuat seniman-seniman di Papua untuk bangkit berkarya untuk Indonesia, khususnya Papua. Konsep pertunjukan NYC Live at Fashion Week adalah live show, di mana pagelaran fashion ini ditayangkan secara langsung secara live di internet.
Indah Dari dan Dr. Rosalind Rumaseu juga dapat menjelaskan konsep desain pakaian Papua saat diundang menjadi tamu dalam program talk show spesial. Harapan saya bahwa Papua bisa dikenal lebih mendunia ya, lebih mendunia, bahwa Papua itu kita punya motif Papua itu bagus-bagus dan tidak kalah dengan yang lain. Hadirnya desain Papua dalam pagelaran fashion ini membuka jalan bagi karya-karya desain khas tradisi Indonesia untuk kembali tampil di kota New York. Naratama, VOA, New York. Selain prestasi fashion Indonesia di Amerika, ada juga loh prestasi film Indonesia di Amerika. Film Empu baru-baru ini mendapatkan penghargaan dan terpilih sebagai film utama yang ditampilkan dalam Middlebury New Filmmakers Festival yang ada di Vermont, Amerika Serikat. Film ini mengisahkan 3 perempuan Indonesia di 3 wilayah yang berbeda menghadapi berbagai tantangan di dunia kemasyarakatan yang didominasi oleh para pria. Seru sekali untuk melihat film ini yang disutradarai oleh Harvan Agustiansyah. Inilah Middlebury, sebuah kota kecil yang cantik terletak di pegunungan Vermont, negara bagian Amerika yang terkenal dengan wisata alam. Kota berpenduduk sekitar 7.000 orang ini menjadi perhatian industri film di Amerika atas penyelenggaraan festival film yang menginspirasi para pembuat film pemula di seluruh dunia. Pada akhir Agustus lalu, ratusan pencinta film, kritikus film, sutradara, aktor, aktris, produser dan masyarakat film datang ke kota ini. Sekarang ini saya sedang berada di Middlebury New Filmmaker Festival, sebuah festival yang sengaja diselenggarakan bagi para filmmaker baru di seluruh dunia. Dan yang menarik, ada sutradara Indonesia bernama Harvan Agustiansyah, seorang filmmaker film pendek yang cukup terkenal yang ternyata memenangkan award di festival kali ini. Bagaimana ceritanya? Ini dia. Festival ini memberikan kesempatan untuk para filmmaker pemula yang baru pertama atau kedua kali membuat film. Kategori genre film juga beragam, mulai dari film pendek, naratif film, animasi, hingga feature film. Our idea from the beginning was to concentrate on new filmmakers because at many festivals, they don't have an opportunity to really shine. And we decided to create this niche that would give them a level playing field. They could come here and have their work shown and showcased, as I said, in a very equitable way. Film berjudul Empu atau Sugar on the Wafer Chair, karya sutradara muda Harvan Agustiansyah terpilih untuk diputar di layar utama festival ini. Aku mau punya teman banyak, aku mau punya pengalaman banyak, aku juga mau berkarya di sini. Film yang bercerita tentang 3 perempuan Indonesia yang berjuang untuk kesetaraan gender mendapat sambutan dan apresiasi dari penonton. Saat nanti hidup saya itu akan manis. Kami ini bukan suruh. It was fabulous. It was quite interesting. Some of the things that came forward. It was fantastic. I just loved the way that it showed women finding their way. Kami memenangi award untuk diwakilkan sebagai representatif film Indonesia di ajang ini gitu loh. Keren. Kebetulan emang tayangnya di Middlebury Film Festival ini gitu. Film ini juga memenangkan penghargaan dari The American Indonesian Culture and Educational Foundations atau AICEF yang bekerja sama dengan Bali International Film Festival. People had amazing reactions to both films, and for me personally, to see the reaction they had to Harvan's film was just amazing. I mean, we did not expect the kind of reaction that I've been hearing since the film was shown yesterday. It's amazing. Menurut Wayne Forrest, kerjasama antara AICEF dan Middlebury New Filmmaker Festival akan membuka kesempatan bagi filmmaker baru Indonesia untuk tampil di industri film Amerika. Festival ini akan kembali diadakan pada tahun 2022 mendatang. Ratama, Ando Juwono, dan Yogi Laksono, VOA, New York.
Selamat untuk Harvan. Nah, sebelumnya film Empu juga pernah memenangkan penghargaan dalam Festival Film Internasional di Bali. Jangan kemana-mana karena She Magazine akan kembali dengan cerita-cerita menarik lainnya setelah yang satu ini. VOA She Magazine, sharing and empowering. Pemirsa, diaspora Indonesia di Amerika banyak loh yang terjun di dunia kuliner. Bahkan kabarnya jumlahnya makin bertambah. Kenapa? Karena semakin banyak permintaan. Selain itu juga mereka jadi punya lebih banyak waktu kan karena kerja dari rumah. Kebanyakan ya memang masih bisnis rumahan, yaitu penanganannya dari rumah dan masih UMKM, tapi tetap harus mengikuti aturan-aturan kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah setempat di Amerika. Setiap akhir pekan, toko Indonesian and Asian Market di Redland, negara bagian Maryland, selalu ramai didatangi pembeli yang mencari makanan dan camilan khas Indonesia. Mariana Syarif atau Nana Tegal adalah salah satu diaspora Indonesia yang menitipkan makanan buatannya untuk dijual di sini. Kalau saya jualan sendiri, saya membutuhkan delivery dan akan membuang waktu gitu. Sejak pandemi dan diberlakukan aturan tinggal di rumah, semakin banyak diaspora Indonesia menjual makanan yang diantar langsung ke pembeli atau dititipkan di toko seperti milik Linda Campbell ini. Walau masih di tahap industri rumahan, para penjual makanan harus memasak sesuai aturan dan standar kesehatan, serta memiliki sertifikat. Itu penting loh, karena mereka tahu ya higienisnya itu gimana, cara memasak itu gimana yang benar gitu. Itu penting bagi saya. Makanya saya sendiri juga harus punya gitu. Untuk mendukung warga yang ingin terjun ke bisnis kuliner, Indonesian American Association atau IAA, organisasi komunitas diaspora Indonesia di Washington DC, mengadakan lokakarya sertifikasi food manager. Seperti dijelaskan Haris Kuncoro dan Rahmat Putranto. Jadi banyak hal-hal yang perlu diperhatikan di sini, terutama di Amerika ini, hal-hal yang bagaimana men-serve food secara safe. Dia bisa menjual sesuai dengan dan comply dengan peraturan yang dikeluarkan oleh USDA maupun FDA. Karena di sana itu ada aturan yang sangat sangat ketat supaya makanan yang dijual itu makanan itu safe dimakan oleh pelanggannya. Khususnya selama pandemi, pembeli semakin berhati-hati sehingga pengetahuan bagaimana menangani makanan hingga siap disajikan menjadi penting dipelajari oleh mereka yang ingin menjalani bisnis ini. Riko Arsiananta adalah salah satu peserta lokakarya. Misalnya wastafel itu harus terpisah untuk nyuci piring, nyuci makanan sama nyuci tangan. Intinya adalah pemisahan bahan makanan yang punya kemungkinan terkontaminasi lebih tinggi dibandingin yang lain. Bisa diadaptasi ke dapur rumah. Misalnya kayak kebanyakan rumah di sini kan punya wastafel atau powder room sebelum masuk rumah. Bisa aja cuci tangan di situ, tapi cuci makanan di dapur. Dengan menjual makanan sesuai standar kebersihan dan kesehatan, tak hanya mencegah pembeli dari kemungkinan terkontaminasi penyakit, juga melindungi penjual dari tanggung jawab. So Yung Yang, instruktur lokakarya, menjelaskan. So how it is important while you prepping food at home and how you can maintain when you even when you go to grocery market and how you can choose like right items and then how you can determine like this is a good product or not, how long you can keep your food for your family, how long you can keep in the safe way. Satu hal yang juga ingin diwujudkan oleh IAA dan Linda Campbell adalah memiliki dapur komersial di mana para penjual makanan dapat memasak di dapur yang sesuai standar agar dapat menjangkau kelompok pembeli lebih luas. Dari Gaithersburg, Maryland, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA. Sementara itu, di Benin, di Afrika Barat, untuk membuka sebuah usaha dimudahkan oleh pemerintah. Sejak awal pandemi, mereka mendorong untuk membuka usaha baru dan mendaftarkannya secara daring atau online. Prosesnya mudah ya, birokrasinya nggak jelemit gitu kan. Jadi ini akhirnya menumbuhkan iklim usaha di sana dan akhirnya semakin banyak juga jumlah bisnis yang ada di kota itu. Kita lihat liputannya.
Sandra Idosu adalah pemilik toko yang menjual karya seni di Cotonou, Benin. Ia mengajukan permintaan izin usahanya secara daring dan hanya dalam waktu 3 jam sudah mendapatkan persetujuan dan dokumen hukumnya. S'il n'y avait pas cette facilité à créer en ligne, s'il fallait retourner et faire la queue, faire la file, passer dans le labyrinthe de l'administration pour créer cette entreprise, je ne l'aurais pas fait. Aussi simplement que ça, je serais restée dans l'informel. Entreprise.bj. Untuk memulai bisnisnya, Sandra membuka situs monenterprise.bj, sebuah platform di Benin untuk membuat dan secara resmi mendirikan usaha. Situs ini diluncurkan pada Februari 2020 oleh Badan Promosi Investasi dan Ekspor negara itu. Ini dimulai pada awal pandemi COVID karena lembaga ini tidak ingin banyak warga datang ke kantor mereka. Jadi pelamar cukup mengisi semua informasi yang dibutuhkan, mengunduh dokumen yang diperlukan, dan melakukan pembayaran secara daring. Dokumen akan masuk ke kantor pusat lembaga ini yang kemudian akan memverifikasi informasi dan mengirimkan surat izin usaha bagi mereka yang sudah disetujui. En 2019, nous étions à peu près 28 000 entreprises créées et en 2020, nous sommes passés à plus de 41 000 entreprises créées. Donc pour nous, c'était une performance, ça nous montre que la plateforme a été acceptée et aujourd'hui, nous avons des performances de 3 heures. Adanya layanan pengajuan izin usaha secara daring ini membuat Benin menjadi tempat tercepat di dunia untuk mendirikan perusahaan menurut Konferensi Perdagangan dan Pembangunan PBB. Bahkan orang yang tinggal di luar negeri pun dapat menggunakan layanan ini untuk mendirikan usaha di Benin. Ekonom melihat adanya manfaat yang besar bagi para pengusaha. Ça réduit les coûts et puis ça réduit les délais aussi. Et ça permet d'éviter la corruption, les papiers qu'il faut trimballer, etc. Et en période de Covid, ça permet d'éviter les contacts et aussi d'éviter l'allongement des délais. Badan Promosi Investasi dan Ekspor Benin mengatakan masih akan terus meninjau prosedurnya dan berdialog dengan sektor swasta dalam upaya untuk terus memperbaiki proses pengajuan izin usaha secara daring ini. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Contoh yang bagus tuh ya, jadi semangat juang, semangat bekerja masyarakat ini kemudian didukung dengan proses administrasi yang mudah, terus banyak dukungan-dukungan lainnya. Di era digital seperti ini harus dimudahkan dong. Demikian untuk She Magazine kali ini. Mudah-mudahan pemirsa di rumah bisa mendapatkan informasi yang menarik dan bermanfaat bagi kita semua. Tapi saatnya buat kita untuk berpisah. Saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC. Dan saya Vina Muptadi dari negara bagian Maryland. Kita akan sharing dan empowering terus hanya di She Magazine. Di akhir pekan hanya di Berita 1. Sampai jumpa.